Saya Dimas Koswara. Saya Nela Marcelina. Kami dari Duta PNJ 2022. Kembali lagi di konten Do Times. PNJers, tahu nggak kita lagi ada di mana? Kayaknya sih udah pada tahu, soalnya kita belakangnya tuh udah ada buku-buku nih. Iya betul banget, tapi mungkin yang maba belum pada tahu ya. Jangankan maba, mahasiswa lama juga kayaknya masih belum pada tahu nih Oh iya, Kanae. kayak masih online gitu nggak sih? Betul. Aku kasih tahu kali ya. Boleh kasih tahu Kanae. Nah, jadi kita tuh ada di BI Corner yang merupakan pojok dari perpustakaan PNJ. Betul. Terus kita mau ngapain sih Kanae di sini? Kita mau diem. Enggak. Jangan gitu dong. Oke, kita mau Do Times. Oke, Do Times. Do Times itu apa sih Kanae? Aku kasih tahu lagi ya. Boleh. Do Times itu merupakan agenda kerja dari Duta PNJ, berisi talk show bersama narasumber di lingkungan PNJ yang berhasil menorehkan prestasinya. Berprestasi. Otomatis narasumber yang kita undang tuh berprestasi banget nih. Betul banget, ada yang berprestasi, ada juga yang inspirasi. Aku nggak sabaran banget nih. Nah kita kan masih ada PKKP nih, masih ada rasa-rasanya gitu gak sih? Euforia PKKP itu masih kerasa ya Kanae, betul Iya, ya? masih kangen rindam? Kangen gak sih kayaknya? Pengen balik lagi? Aku sih pengen banget. Oh, kalau aku enggak. Oke. Jadi kita bakal mengundang narasumber yaitu putra-putri sayembara PKKP 2022. Siapa aja? Nah, jadi namanya itu adalah Muhammad Ihsan dan Hilmiatul Asna. Satu lagi siapa? Dan Naufal. Oke, udah gak sabar banget kayak Kak Dimas nih. Aku gak sabaran banget soalnya udah bestian sama mereka Oh, bertiga udah tuh. bestian. Kok udah Iya. save nomor belum? Udah, tapi kayaknya mereka belum save nomor aku deh Udah kayaknya. parah banget sih ini mah. Oke, kita langsung panggil aja putra-putri sayembara PKKP 2022. PNJers, sekarang kita sudah bersama narasumber nih yang kece-kece banget ya Dim. Kece-kece banget nih, boleh say hi dulu nih ke penonton. Hai. Oke, kenalan dari Naufal dulu kali ya, boleh dong kenalan. Halo kan PNJ, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Ramadan dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi Konstruksi Gedung. Di sini saya sebagai mahasiswa baru kategori mahasiswa berprestasi. Ih, keren banget. Berprestasi loh Tepuk tangan Kanae. dulu dong. Boleh nih lanjut, tuh yang paling cantik nih. Iya, betul banget ya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Hilmiatul Asna, bisa dipanggil Hilmi, dari jurusan Teknik Informatika Komputer, Program Studi Teknik Informatika, sebagai mahasiswi berprestasi PKKP 2022. Mantep Halo banget. Keren banget loh. Tepuk tangan Halo, lagi. tepuk tangan dong. Boleh lanjut nih, yang paling ganteng nih. Halo kawan seperjuangan, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan, saya jurusan akuntansi, prodi keuangan perbankan. Di sini saya sebagai mahasiswa inspirasi. Oke, keren banget ya. Berinspirasi ya. Tepuk tangan lagi Tepuk ya. tangan dong. Tapi Kanae, aku ngelihat ke belakang tuh ada sertifikat sama medali loh Kak. Emas-emas gitu gak sih? Emas-emas gitu. Boleh kali Boleh ya? kali ambil ya. Iya, diambil. Kita Yang bawa pulang. berprestasi. Ya jangan. Boleh diambil dan dijelaskan. Iya, salah satu yang paling pengen kalian jelasin Betul. gitu dari Hilmi sama Naufal. Boleh diambil. Oke. Silakan Dari dijelaskan, Naufal Naufal. dulu. Jadi di sini ada sertifikat tingkat 4 dari 493 naskah dalam lomba puisi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh penerbit di Indonesia. Karena mengapa aku ikut lomba puisi ini, karena hobiku juga menulis. Jadi aku tuangkan hobiku dalam kompetisi. Itu Kak. Ih, keren banget ya. loh, tingkat nasional ya. Nulis lagi. Banget loh, keren banget. Aku
insecure banget Padahal loh. cowok-cowok suka menulis tuh kayak 10 gitu. Boleh nih lanjut nih yang paling Dari- cantik nih. Oke, ini ada piagam penghargaan. Alhamdulillah dapat medali emas dalam Olimpiade Pendidikan Agama Islam, dan ini adalah sertifikat pertama saya dan alhamdulillah dapat gold. Alhamdulillah, keren Robin banget. alami nih ya. Iya, gold lagi. Keren banget. Nah, kalau Ihsan, Isan berinspirasi ya. Tuh. boleh kamu jelasin. Jadi awal mulai ini keluarga saya itu adalah keluarga menengah ke bawah. Tapi saya mempunyai tekad buat kuliah karena ayah saya bilang sekolahlah yang tinggi, orang tua akan mendukung. Tapi bagaimana cara saya untuk tidak membebankan kedua orang tua saya? Jadi saat kelas 11 saya minta restu kedua orang tua saya. Pah, Mah, boleh nggak saya untuk ngojol? Lalu orang tua saya, selagi itu tidak memberatkan dan tidak menjadi suatu pekerjaan yang utama, dipersilahkan. Dan di saat kelas 12 itu ada semacam seleksi buat jalur SNMPN, saya ikutan. Di situ saya semua pakai biaya sendiri supaya orang tua saya tidak terbebankan. Lalu saya ngojol dari selesai pembelajaran online. Pas itu pembelajaran online selesai jam 12 dan itu saya narik ngojol sampai jam 6 sore. Lalu pas pendaftaran SNMPN saya ikut sebulan sebelum pengumuman, uang yang saya ngojol itu sudah terkumpul lumayan banyak, dan dari situ saya bernazar kepada Allah supaya kalau saya lolos, saya ingin mengorbankan kambing untuk ayah saya, dan alhamdulillah banget saya dinyatakan lolos, dan bulan haji kemarin saya langsung kurbankan untuk ayah saya. Dan Keren banget ya. dan dari uang ojol itu saya bisa membayar UKT semester awal itu sebesar Rp3.300.000 dan sudah saya persiapkan untuk 2 semester mendatang. Keren Keren banget. banget. Sangat terinspirasi banget ya aku Betul nih. banget. Haru banget loh aku sampai nangis. Ada soundnya kali ya. Boleh. Boleh nih kamu taruh dulu sertifikatnya. Kayak ditaruh ya. Oke nih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa tuh? Pertanyaannya sih dijawab oleh perwakilan dari kamu aja nih. Siapa yang mau jawab nih? Saya. Oke. Semangat banget nih kayaknya. Oke, pertanyaannya Sayembara Putra Putri PKKP 2022 itu apa sih? Boleh dijelasin? Soalnya kan pasti banyak yang belum tahu nih Sayembara Putra Putri PKKP itu apa. Jadi Sayembara Putra Putri PKKP tahun 2020 adalah sebuah ajang untuk menunjukkan jati diri yang bernilai positif yang memberikan impact untuk mahasiswa baru di Politeknik Negeri Jakarta. Jadi di tahun 2022 ini perdana diadain Putra Putri PKKP tahun 2022. Jadi role dalam Putra Putri PKKP tahun 2020 ini saya sebagai mahasiswa berprestasi. Oke, keren banget ya. banget ya. Ada putra-putrinya nih. Semoga di tahun mendatang Putra Putri PKKP-nya bakalan terus Tetap berlanjut aja ya. ya, betul banget. Nah, kalian kan masuk PNJ ya. Aku mau tahu dong alasan kalian yang melatar belakangi masuk PNJ. Mulai dari Ihsan dulu kali. Boleh. Jadi latar belakang saya masuk PNJ ini terutama adalah sejalur dari pendidikan saya sebelumnya, Oke. yaitu SMK adalah sekolah vokasi dan PNJ juga sekolah vokasi kan. Betul. Nah, jadi itu buat tekad saya. Wah, ini PNJ sejalur banget nih sama pikiran saya, sama tujuan saya. Dan PNJ ini adalah sebagai jembatan saya buat karir saya ke depannya. Mantep banget ya alasannya nih. Keren banget. Aku sampai terharu lagi loh. Sampai nangis banget loh. Terus ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Aku nih kan kalian daftar Sayembara Putri PKKP ya di tahun 2022. Nah,
ada nggak sih alasan terbesit kenapa sih gue harus ikut Putra Putri PKKP tahun 2022? Ada nggak? Pastinya ada dong. Jadi pas itu kan panitia udah ancang-ancang nih. Nih ada nih sayembara PKKP. Nanti lihat ya infonya di IG. Saya pantengin. Akhirnya keluar tuh. Keluar saya lihat, wah pas banget nih kayak saya banget. Saya banget. Wah ini semoga aja bisa jadi motivasi buat kawan seperjuangan gitu kan. Dan rasanya kalau dari niat, dari apa, jadi menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Nah tadi Hilmi sama Naufal belum tahu nih alasan masuk PNJ. Mungkin diceritain tuh dari Hilmi nih. Oke, kalau alasan dari diri aku pribadi buat masuk ke PNJ karena aku sudah riset ya. PNJ itu merupakan politeknik terbaik dan alhamdulillahnya sejalur sama pendidikan aku yang SMK. Dan aku lebih suka praktikum, jadi aku yakin di PNJ ini bisa lebih mengembangkan skill aku. Emang bener banget, nggak salah kalau kamu milih di Politeknik Negeri Jakarta. Boleh nih, Naufal. Kalau aku sih karena PNJ ini kan merupakan politeknik pertama di Indonesia ya, yang sudah pasti jadi pionir untuk politeknik di Indonesia lainnya, yang sudah pasti lulusannya mampu berdaya saing nasional maupun internasional kan, dan juga lulusannya juga banyak yang sudah bekerja sama oleh beberapa industri, bahkan banyak, jadi sudah menjamin lah istilahnya untuk bekerja. Oke, betul banget sebenarnya alasannya berdaya saing nasional sama internasional karena itu ada dalam visi misi betul. PNJ ya. Oke, Kak Dimas. Tadi aku mau nanya sih yang tadi alasan mengapa mengikuti Putra Putri PKKP, terus ada nggak sih alasan terbesit kenapa sih gue harus daftar Putra Putri PKKP 2022? Boleh. Tadi kan kamu udah jawab nih. Iya. Yang cewek boleh nih. Hilmi. Ya, oke. Karena saya ingin mematahkan statement kalau misalnya orang-orang tuh pada bilang anak SMK itu susah masuk negeri gitu. Betul. Iya, saya ingin mematahkan statement itu bahwa anak SMK juga bisa memasuki politeknik atau perguruan tinggi negeri. Jadi ingin memotivasi buat adik-adik yang SMK jangan patah semangat kalau kita semua itu bisa. Iya, keren Wow, banget. keren banget. Aku sampai terharu lagi nih, 3 kali terharu banget. Boleh nanti pakai soalnya Boleh yakin ya. Soalnya boleh ya, di yang sedih-sedih. Boleh nih dari Naufal. Alasan Kalau- mengikuti Putra Putri PKKP. Kalau aku berawal dari sebuah kegabutan sih Oh, Kak. Karena kan iya nunggu mulainya PKKP gitu kan, ngapain ya gitu. Jadi aku mulai kepo-kepo kan Instagram PKKP ini. Jadi di situ ada kayak misi sayembara Putra Putri PKKP kan. Jadi aku mulai isi form di situ karena persyaratannya juga gampang. Ya udah sih Kak, aku ikut gitu. Gabutnya itu menghasilkan ya, berprestasi. Iya. Pasti ya. Kalau kamu kananya ngapain gabutnya? Gak aja TikTok. Sama sih aku juga. Keren banget loh. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Keren banget loh. Nah, kalian tuh sebenarnya expect gak sih bakal kepilih jadi Putra Putri PKP? Kalau misalkan expect tuh kayak gimana gitu? Boleh dari Naufal atau mana? Dari Isan dulu. Si paling siap ya kayaknya. Siapa? Sebenarnya saya nggak expect banget nih buat jadi mahasiswa inspirasi, kayak tiba-tiba pas pengumuman, aduh deg-degan gitu. Apalagi pengumumannya malam-malam, aduh. Jadi pas terima, wah seneng banget gitu kan. Dan kayak pas keterima mahasiswa inspirasi, kayak waduh, jadi kayak banyak pengikut IG juga nambah. Jadi hits ya. Iya, jadi ya. promosi. Siapa Betul tahu banget. jadi artis Politeknik Negeri Jakarta. Coba duta berikutnya ya. Boleh. Nanti daftar duta ya. Iya, dan jarang-jarang banget gitu kalau kita post di IG banyak yang nonton. Wah, biasanya cuma nonton puluhan, ratusan, bahkan pas saya post video itu ribuan gitu yang nonton. Mantap Wah, banget ya. Keren banget. Aku Kayaknya jadi kalau seleb nonton tuh TikTok 100 mendadak. doang. kayak menjadi suatu kebanggaan gitu. Betul, Waduh. iya, betul Kayak banget. baru pertama kalinya nih bisa jadilah masuk rekor muri. Bisa.
Oke, dari Hilmi boleh Hilmi. gimana? Awalnya sih nggak ekspektasi bakal lolos karena aku kan lihat tagarnya juga ya orang-orang yang sudah upload Oh iya, reels betul kayak banget. oh my god kayak keren banget Keren semuanya. banget loh. Agaknya nggak ada iri Iri loh. banget loh. Mereka aja yang udah banyak prestasi tetap iri. Iya. Gimana kita Kita kan yang- ya? Ya Allah, sedih banget loh. Backsound lagi. Iya, Boleh lanjut. gitu. Terus tiba-tiba malam-malam kayak PKKP menyebut Anda dalam ceritanya kayak "Hah, ini serius?" Seriusnya gimana? Seriusnya? Kayak gitu. Kayak gitu kayak alhamdulillah dan terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih. Boleh, Buat panitianya Nova. makasih ya. Terima kasih ya panitia PKKP. Kalau versi aku sih nggak expect banget ya. Awalnya karena nggak ada niatan sih buat Gabut ya. Dia gabut. Tadi gabut, gak ada niatan. Terus apa lagi yang ketiga nih? nggak ada niatan buat terpilih gitu kan Kak. Karena aku tahu kan di PNJ ini pasti banyak orang-orang yang lebih mantep gitu kan Kak. Apalagi aku jalur mandiri dan PNJ kan ada jalur apa rapot. Jadi pas aku malam-malam sehabis live PKKP, aku tuh mau tidur kan Kak, mau gosok gigi. Pas udah balik ke kamar, aku tuh kaget gitu di tag oleh Instagram PKKP. Ternyata aku terpilih sebagai mahasiswa berprestasi di PKKP PNJ. Oke, keren banget. Tapi pas kamu kepilih nih kan di tag ya, pasti kalian di tag sama IG PKKP kan. Terus reaksi kalian, terus kegiatan apa yang kalian lakukan kayak sujud syukur, salto, balik gitu loh. Gitu ya. Sok dari Isan gimana? Kalau kita kaum milenial, pasti kaum sosmed ya. Iya, sosmed. Pasti langsung di-post di SW atau SG. Pamer ya gue. Iya, paham. Di pos sama mama enggak? Kagak. Cukup pribadi aja. Coba kalau Hilmi gimana? Kalau aku nyiapin kata-kata buat nge-repost ya. Alhamdulillahirobbil Iya, alamin. Alhamdulillah. Enggak Terus nyangka. langsung aku kirim ke mama biar dibikin es. Biar teman-teman pada tahu Dibikin ya. enggak? Tapi Dibikin. oh, dibikin. Terkenal ya. Ya, harus terkenal. Oh betul. Oh, Nopal? Nopal gimana? Kalau aku langsung ngadu ke mama Kak. Aduh. Aduh mah. Iya, ntar dari mama terlaporan lagi ke grup keluarga. Ih, Keren Keren banget. banget loh ini. Tapi aku dengar kan dia dari jalur mandiri ya. Berarti itu kayak setiap jalur tuh punya prestasinya masing-masing gak Kak? Punya kebaikannya juga. Jadi jangan memandang sebelah mata Betul, gitu. betul. Kayak biasa kan ada yang bilang, "Ah, dia mah jalur mandiri menang ini doang." Kayak nggak kayak gitu. Betul, Dia betul. buktinya berprestasi loh. Oke nih, masih agak nyambung sama pertanyaannya tadi. Terus perasaan kalian saat keterima menjadi putra-putri PKKP itu gimana sih perasaannya? Rasanya strawberry, mangga, apel. Sorry nggak level gitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Kirain kayak gitu rasanya kan. Sok dari Isan gimana perasaannya? Wah, perasaannya pasti seneng lah. Seneng Kayak banget ya? suatu kebanggaan kayak kalau jalan Rekor muri ya. Rekor muli. kayak waduh, ini kayak nggak pernah nih ngalamin mimpi apa gitu semalam bisa jadi kepilih gitu kan. Jadi wah, dari situ juga jadi teman-teman pada mendekat, yang mau jalan mendekat, yang mendekat merapat. Sekarang udah punya pacar belum nih? Ah, boleh lah bisik-bisik. Boleh nanti follow IG-nya di bawah gitu ya. Oke, boleh dari Hilmi. Kalau aku perasaannya nih ya, Iya. pas ngelihat notifnya sih di HP tapi bergetarnya di hati. Iya. Deg-degan gitu ya. Deg-deg gitu. Bisa. Duduk. Bener-bener. Sok dari Naufal gimana? Kalau aku sih rasanya mix ya, campur aduk kayak es campur gitu. Yes. Kayak nanti siang-siang. Apa ke bawah mimpi. Yes. Apa tidur aja kesemsem gitu. Kan. Ngigonya ada nggak? Ngigo kesem-sem gitu ya? Aduh, ada nggak ya? Kayaknya. Kayak gitu ya rasanya. Berarti strawberry enak ya. Enak ya, strawberry mangga apel. Sorry nggak level. Oke, itu kita segmen pertama ya. Udah kelar nih segmen pertama nih Kanae. Iya, ada segmen kedua nih. Di surprise ya. Surprise nih. Kalian deg-degan nggak sih? Lah, Deg-degan soalnya nih. Getar hatinya. Bergetar hati tadi gua kayak Hilmi ya. Deg-degan gitu. Oke, boleh.
Aku jelasin kali ya peraturannya. Nah, nanti kita tuh bakal ada fishbowl gitu. Jangan kata tuh kita ambil pertanyaan gitu loh, acak gitu. Nah, nanti kalian ambil pertanyaannya. Aku juga ikutan sama Kak Dimas. Boleh nggak sih? Host nggak usah gitu. Ya kameramen, saudara-saudara, aku nggak usah ikutan dong. Gak boleh gitu, kita harus adil, harus adil. Aku ini deg-degan loh ini beneran. Dari tadi deg-degan soalnya. Kan ya. Nah, nanti itu 2 kali putaran. Jadi satu orang dapat 2 pertanyaan secara acak kayak gitu ya. Nah, nanti kalian kan bakal dapat pertanyaan. Tambahin kata tanya masa lalu. Contohnya, tanya masa lalu. Pesan apa di masa lalu yang paling berkesan kayak gitu. Jadi Ini pertanyaan itu tambahin ya. ada tanya masa lalu baru jawab pertanyaan yang ada di kertas. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke segmen 2 ya. Oke. Avengers. Kita di tengah nih udah ada fishbowl ya, bukan rice bowl. Kalau nggak denger kata rice bowl tuh aku lapar banget, soalnya enak banget rice bowl tuh. Siang juga sih. Boleh, siapa tahu dari kalian yang di rumah mau ngirimin rice bowl ke aku, boleh nih, ada nomornya di bawah nih. Kalau aku juga boleh ya. Nggak boleh promosi ah. Oh ya udah, ini kayak udah pada penasaran nggak sih? Gak sabar banget mereka. Mereka udah pada siap loh. Harus jawab pertanyaan. Ini Kak Dimas dulu ya atau aku? Kayaknya Kanaya dulu deh. Aku dulu nih. Boleh, Kanaya dulu. Aku jadi deg-degan juga nih. Aku ini deg-degan banget nih. Iya harus Deg-degan hati ikutan aku. ini nih sutradara nih. Aduh, parah banget ya. Nih, aku kocok-kocok ya. Kocok-kocok. Aku merem deh. Ini aku pilih yang mana ya? Udah aku deg-degan. Oke, aku dapat 1. Oke. Dibuka Kanaya. Ya aku deg-degan deh, beneran serius aku nggak bohong loh. Oke, ada solasinya guys. Deg-degan ya. Mereka itu panik loh Kanaya. Wah, ini dia nih pertanyaannya. Pertanyaan apa nih? Oke, tanya masa lalu. Jika kembali ke 5 tahun sebelumnya, 2017, apa yang akan kamu katakan kepada dirimu namun kamu berada di saat ini? Ini pertanyaan aku suka banget sih. Aku juga suka banget sebenarnya. Aku pengen berkaca-kaca sebenarnya kalau aku dapat itu. Oke, jadi kalau kembali ke 5 tahun itu aku gak secantik sekarang ya. Aku tuh belum bisa make up, belum kenal skincare. Jadi kalau dulu tuh istilahnya tuh buluk ya. Apalagi dulu tuh aku kayak panas-panasan gitu di lapangan. Jadi belum secantik sekarang. Dan aku pengen bilang ke diri aku yang dulu, Naila, kamu tuh sudah cantik, sudah lebih dihargain lagi. Kayak gitu sih. Aku terharu lagi nih. Sumpah aku terharu-haru mulu dari sini. Ini kan gak bakal dapet lagi nih. Aduh, aku pengen dapat itu sebenarnya Kanaya. Iya nih, ambil. Boleh Ihsan? Oke nih. Oke. Kocok-kocok dulu ya. Iya. Putar-putar. Barangkali dapat duit 10 juta. Amin. Oke. Nah. Apa nih isinya nih? Dapat mobil kayaknya. Biasanya sih sulit emang hadiahnya gede. Nggak bisa jadi hadiah. Nggak mungkin hadiah sih. Kita buka. Ayo. Bener dapat 10 juta. Terlalu Ya, panjang sorry ya. kata-katanya. Tanya masa lalu. Kamu saat anak-anak orangnya gimana sih? Gimana? Gimana nih? Gimana ya? Dulu tuh saya orangnya petakilan. Sampai sekarang sih kayaknya. Sampai sekarang sih kayak kelihatan banget nih. Sampai dulu tuh kalau anak-anak di rumah saya tuh, ayo loncat-loncatan, loncat comberan. Terus sampai ibu saya ngomel-ngomel nggak ada habis-habisnya. Pernah jatuh nggak ke comberan? Pernah dong pastinya. Hitam nggak? Itu enggak Hitam aja jelas. Aduh, kayaknya pas mandi tuh harus pakai parfum kayak seliter deh. full ember. Jadi itu dulu tuh ada sumur apa ya, timbaan. Iya. Itu ditimba terus airnya disiram ke saya. Langsung siram. Ya aku mikirin bajunya sih, mama nyucinya sih. Nah iya makanya Bau itu. banget ya? Iya betul, makanya ngomel-ngomel. Aduh, itu udah cerita yang buat apa ya? Kangen dulu masa kecil. Iya, kecil ya. Boleh nih lanjut. Tapi pengen jatuh lagi. Jangan dulu dah, jangan. Udah gede, Udah saatnya. gede, lalu ya? Iya, saatnya jatuh ke karir yang lebih. Keren banget loh. banget. Ayo mulai dilanjut Helmi. Hilmi, ayo. Aduh, agak deg-degan ya. Aku juga deg-degan sebenarnya ini. Oke.
Kayaknya diliatin terus nih. Takut nih. Takut ya. Ya, susah ya. Kalau susah itu ada hadiahnya, kata Iksan juga. Atau enggak pertanyaannya sulit? Bisa gitu ya. Katanya sih gampang sih. Gampang banget sih. Gampang banget. Gampang banget. Panjang ya? Panjang. Tanya masa lalu. Momen apa yang paling dirindukan saat masih anak-anak? Apa tuh? Apa ya? Aku harus mikir dulu. Mikir aja dulu. Momen yang paling dirindukan masih anak-anak banyak ya, karena anak-anak itu masih belum kayak banyak overthinking kayak jadinya masih happy, jadi kerjanya cuma main, makan, tidur, repeat. Kalau sekarang pikirin tugas kuliah, pacaran. Iya. Aduh, salah banget ini mah. Tapi aku yang paling kangen tuh tidur siang sih. Tuh, kan kalau iya. sekarang tuh udah nggak bisa tidur siang karena Tiba-tiba kita offline-nya jam 2. Jamnya Jamnya jam 11 gitu. Banget ya. Boleh nih kamu nih, lanjut. Oke. Abis dia Puter-puter aku ya. loh deg-degan banget ini. Habis kamu aku lagi gitu. Iya, betul. Puter-puter ya. Ayo cari. HP pusing. Iya. Ini deh. Dia aja deh. Menolak buat diambil. Ayo. Kita buka. Tanya masa lalu, seandainya bisa mutar waktu ke masa lalu, apa yang mau kamu lakukan? Apa tuh? Apa ya? Yang pastinya aku pengen jadi anak kecil yang normal pada umumnya. Karena waktu kecil aku itu sangat hiperaktif ya, petakilan, pecicilan, lari-larian juga, banyak ngomong juga. Sampai impact-nya tuh buat aku terluka gitu Kak. Jadi aku lari-larian di tangga dengan keadaan yang masih basah, habis mandi gitu kan Kak, nggak pakai anduk. Jadi air Nggak pakai anduk loh itu. Iya. Masa kecil. Ya masa kecil ini. Masa kecil ya kawan-kawan. sambil ngibrit gitu kan Kak, akhirnya jatuh-jatuhan kena tangga dan situ aku kepleset tuh Kak kan. Habis itu aku kena ujung tangga dan berdarah. Dan ketika berdarah, dan ketika berdarah, aku bukannya nangis gitu kan Kak, tapi aku malah ketawa karena kejadian itu gitu. Karena hiperaktif Kamu ya. nangis lagi ya, tapi Iya. tetap kamu tertawa. Dan menangis. Dan pas aku panggil mamaku nangis gitu kan Kak, kayak langsung teriak-teriak manggil orang dan di situ aku baru nangis. Oh, nangis ya juga ya. Iya, terluka dan menangis. Ada nyanyiannya itu tapi jangan deh. Jangan Terlalu deh. bagus suara aku soalnya. Nanti ada level Mas Dimas juga ya. Betul, bikin live musik ya. Nah, sekarang Kak Dimas. Aku deg-degan banget loh ini. Ayo. Tuh, sampai pada nempel. Oke. Itu lagi. Gue nolak deh kayaknya. Kayak menolak lupa deh. Aduh, bismillahirrahmanirrahim ya. 5 juta sih kayaknya. Oke, tanya masa lalu. Gimana caramu mempertahankan semangat kamu untuk mendapatkan prestasi? Kalau aku pribadi sih lebih belajar terus giat banget karena kalau seandainya kita udah memiliki tujuan, dulunya kan aku pernah ikut silat juga kan. Kayak aku ikutin silat tuh kayak benar-benar kayak aku fokusin ke silat itu kayak gitu, kayak nggak boleh namanya patah semangat, nggak boleh sombong. Intinya sebagus-bagusnya kamu, kalau seandainya kita sombong tuh pasti bakalan attitude-nya bakalan kurang banget. Jadi diusahakan sih tetap rendah hati, nggak boleh sombong, tetap semangat, terus belajar, jangan patah semangat sih itu. Kalau bagi aku ya. Kak Dimas tuh emang gak sombong, jadi sapa aja. Halo Kak Dimas Nanti gitu. bakalan aku sapa balik. Iya, di fallback juga gitu. Oh ini lagi. Promosi gitu ya. Boleh Kanae lagi kan. Oke, aku lagi. Soalnya kan 2 kloter Kanae. Oh ya. Kayak aku satu gak sih istimewa? Nggak boleh gitu. 2 langsung loh. Ah, jodoh. Mau ditaruh Kak, ambil. Oke. Ya, mungkin aku kebagian tuh yang lebar-lebar deh. Oke. Ya. Wow, mobil. Mobil ya. Mobil apa nih? Ya apa aja deh. Oke. Tanya masa lalu. Ceritakan masa lalu kamu yang paling memorable sampai saat ini.
Aku mau pertanyaan itu yang pengen aku jawab Ini sebenarnya. aja deh. Tukeran nggak sih? Itu keren nih. Boleh nih tukeran? Boleh nih. Boleh. Nanti aja. Oke, kalau misalkan masalah aku yang paling memorable ya sedih lagi dong. Nixonnya sedih lagi ya. Jadi aku tuh dulu berharap banget sama namanya SNMPTN tadi ya. Betul. Jadi itu paling memorable saat aku ketolak. Aku kayak menyiapkan kayak gue aja sih kayak berharap itu adalah logo biru ya. Kalau itu logo biru ya. Tapi ternyata aku tuh sambil sambil buka laptop, aku sambil baca Quran gitu loh. Jadi pas aku dapat merah. Dan itu aku 3 hari 3 malam tuh nangis. Sama. Dan biasa kan aku tidur sendiri ya. Ini 3 hari aku tidur sama mamaku. Jadi aku nggak mau tidur sendiri. Jadi aku selalu nangis di pelukan mama. Tapi itu Iya. memorable banget dan Betul. kayak oh ternyata ada jawaban juga loh. Aku nggak lolos SNMPTN, aku lolos di PNJ. Jadi duta PNJ juga tuh jadi kebanggaan Betul, ya. betul banget. Jadi kayak nggak nyesel banget lah kayak gitu. Ada hikmahnya. Iya. Boleh nggak sih kalau aku tanya Kak Dimas paling memorable apa Kak? Ini antara sedih sama ngakak sih sebenarnya. Kalau aku dulu sampai sekarang nggak pernah lupa yang namanya dulu tuh kan aku kayak songong banget, kayak sombong banget gitu ya. Emang sombong sih dulu. Kayak temen tuh kayak gini, Dim lu bisa nggak lepas tangan 2 naik sepeda kayak gitu? Bisa dong, coba tunjukin. Lepas tangan 2, set jatuh ke tempat sampah sampai dia bocor. Itu benar kayak momen yang paling nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Terus tiba-tiba aku pingsan. Terus pas aku sadar tiba-tiba lagi digotong sama ibu-ibu. Itu yang paling berkesan di sampai Dia sekarang. Ultraman nggak sih? Ultraman tiba-tiba langsung lesat gitu. Sejatinya penyelamat ibu-ibu. Ya betul walaupun ya gitu ya. Boleh dilanjut Tapi nih. sekarang udah bisa lepas tangan juga. Bisa lepas motor gue bisa nih. Langsung bisa dong gitu. Bisa ke mana nih? Bisa ke rumah sakit ya. Oke, boleh. Kita kocok. Oh, jangan nggak ada nih. Pasti Ada ada sih dong. kayaknya. Kita buka. Wah, kayaknya rumah nih. Mana nih? Tadi mobil apa motor apa 10 juta nih. Jangan-jangan tagihan utang. Nanti ada mikrofon stang ya. Tanya masa lalu. Kegiatan apa yang sering kamu lakukan saat masa lalu? Intinya main bareng temen. Iya. Betul. Karena kita tuh kalau main tuh apa ya, hatinya tuh kayak bergembira, nggak ada pikiran. Beda sama zaman sekarang. Aduh, kayak buat main tugas masih banyak, belum ini, belum itu. Jadi kalau yang saya lakukan masa lalu ya main Main bola Tidur. sampai sore ya. Iya. Seru banget hujan-hujanan. Iya, hujan-hujanan. Wah, kayak kalau hujan-hujanan udah kayak rasa dosa, rasa apa tuh kayak Pasrah. hilang semua kayak menikmati. Dan tapi kalau hujan juga bisa kadang-kadang bisa bikin galau. Iya. Kalau untuk sekarang sih kalau hujan tuh kayak sedihnya kayak hujan. Aku tidur sih. Nggak, kalau aku sih merenungi hujan kayak aku sambil sedih sambil ngedenger lagu-lagu indie gitu ya. Boleh nih kayak Hilmi gimana? Sok, jawab. Tapi kalau masa kecil Ramadan gak sih? Iya, Pas betul. Ramadan bukannya terawih tapi malah Perang sarung, perang sarung. Itu sampai 2 rakaat, 3 rakaat baru aku keluar kayak perang sarung. Perang Terus sarung. kayak main ini tau gak sih polisi maling. Betul. Iya. Aku main tuh pas pulang sekitar jam 11 jam 12 pulang langsung dimarahin. Betul. Kenapa nggak tarawih? Wah, langsung tidur. Oke, lanjut ke Hilmi. Oke. Apa ya? Wah, apa nih? Apa nih? Aku kepo loh. Kayak kamera deh. Oke. Ini tanya masa lalu nggak ya? Tanya Kayaknya masa lalu. Nggak deh. Apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nungguin nih. Ya, apa rahasia belajar atau tekun dari kamu? Aduh, Wah, pas cocok banget. Cocok. Pas banget. Emang tuh ini kayak diciptakan untuk mereka gitu loh. Tidak diciptakan untuk kita Iya, sebenarnya. sebenarnya. Oke, karena setiap orang itu beda-beda ya. Betul. Cara belajarnya ada yang dari mendengarkan, menulis, terus melihat. Kalau dari aku rahasia belajar atau tekun harus apa namanya? Ingat gitu goals kita ke depan tuh mau apa, mau seperti apa. Jadi harus dipersiapkan matang dari sekarang supaya nanti di masa yang depan tidak menyesal. Itu keren banget nih. Terharu lagi nih. Terharu lagi loh ini. Tapi aku dulu pernah
Adi tahu aku tuh sering banget belajar. Jadi pas SD tuh aku rajin belajar. Kalau sekarang tuh ya itulah. Tapi aku tuh nggak pernah belajar sebenarnya. Kalau kamu tahu, aku tuh langsung belajar dalam artian langsung praktek. Tapi kalau belajar kayak ngebaca tuh aku sebenarnya nggak suka ngebaca sebenarnya. Tapi aku langsung suka terjun langsung ke praktek, ke lapangan. Itu passion aku sebenarnya. Berarti emang cocok banget di vokasi ya Kak Betul sih, Dimas. karena lebih banyak praktek ya karena ya. Betul banget. Boleh lanjut. Boleh lanjut nih Naufal. Dan aku yang terakhir, kok nggak ada ya? Nggak terakhir, bisa dua. Oh, iya, Satu lagi dua. buat aku Oh soalnya. iya ya, parah nggak dianggap ya. Iya parah banget loh. Allah, nih. Buka. Jeng 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 jeng. Tanya masa lalu, pengalaman traveling di masa lalu yang paling kamu ingat. Apa tuh? Yang paling aku ingat sih di akhir tahun 2021 kemarin. Jadi aku sama kawanku berempat itu kayak temen traveling di SMA. Itu aku jalan-jalan Kak ke Pantai Anyer. Di Anyer kan banyak pantai ya. Aku salah satunya itu pantai apa ya? Anyer itu pasir merah apa sih? Beneran. Simbolo, Sambolo, tahu? Bahasa Sunda. Pantai. Ini Kak Berem. Dimas. Iya bener-bener Kak, bener. Nah, di Pantai Anyer, di Anyer itu kan banyak pantai ya Kak. Jadi aku ngunjungin salah satu pantainya, namanya itu Pantai Ciberem 2. Di situ tuh benar-benar sepi banget Kak. Dan kita datang sore-sore. Kita berawal mulai itu naik KRL dari stasiun Bekasi sampai Rangkas Bitung, dilanjut Damri. bukan, dilanjut lagi kereta lokal Kak. Oh, alah. Iya, karena targetnya emang mau murah kan Kak. Dia naik kereta lokal, turun di stasiun Merak. Di situ Naik bis. naik angkot. Ki- Nah, Naik angkot. Hemat biaya, iya, hemat biaya. dari situ kita naik angkot kan Kak, sekitar 30 menit. Biaya estimasinya juga lumayan sih 15.000 Kak. Ya udah situ kita langsung disambut dengan riungan angin yang sejuk gitu kan Kak. Kayak Ta- puisi banget ya. Dengan angin, ombak-ombak. Aduh. Gak salah menang puisi. Betul. Jadi itu benar-benar sepi banget Kak, karena datangnya waktu itu hari Senin kan Kak. Menjelang maghrib udah gelap, dan itu benar-benar gelap gulita di sekeliling karena di pinggir-pinggir pantainya itu nggak ada lampu Kak. Jadi kita tuh ngerinya tuh kayak ada air yang betul. naik ke atas, tapi itu benar-benar nggak ada. Jadi itu di tengah pantai itu sempat panik karena di tengah pantai itu pemecah ombaknya udah nggak kelihatan karena udah berpikiran kayak wah ini bakal Itu jadi apa pulang gitu. malam atau gimana? Atau nginep di villa? Di tenda Kak. Oh, tenda. Bikin tenda. Kita ngecamp. Dulu aku juga pernah kayak gitu bikin tenda sih. Waktu itu di Pantai Legonpari, arah Banten waktu itu. Di situ kita ngecamp kan Kak, tengah malam nggak bisa tidur karena berpikirannya kayak gitu. Iya. Deg-degan ya. Deg-degan. Di situ emang di sekeliling itu emang benar-benar gelap dan cuman yang ngeten itu cuman kita doa sendiri. Satu tenda doang. Tapi ada warung nggak sih? Nggak ada. Wah. Dan situ ada kejadiannya tuh kayak anginnya itu katanya baru pertama kali ini angin tuh kenceng banget. Aduh, Tapi bisnis selamat banget kan? ya. Gila masih Berbau bisnis, berprestasi berbau di sini ya. bisnis. Dan alhamdulillah selamat sekarang. Iya, benar. Masih ada. Masih ada. Dan setelah 2 minggu pulang dari sana ada berita katanya kalau situ tuh lagi ada rawan kayak gempa dan tsunami. Oh my god. Ya, alhamdulillahnya Tapi selamat. emang apa ya? Pantai-pantai itu di sana tuh kemarin ada listrik gak sih sana? Ada Ada listrik gak? Listrik. Iya. listrik ada cuman nggak Nggak. lampu ada ya lampu pijar Kak. Udah kuning terus dikit. Tapi emang sebagian pantai itu emang kayak gitu. Betul, Dia apalagi ya pantai selatan ya. nih, jadi aku Betul. pernah ke pantai di Malang. Dia bagus banget emang kayak berjejer gitu kan ya. Nah, di sana tuh emang jalannya tuh hutan ya. Jadi kalau misalkan itu nggak bisa pulang malam. Kalau pulang malam tuh bener-bener gak ada penerangan sama sekali. Di sana tuh nggak ada listrik. Jadi di sana tuh orang-orang tuh masih ada warung ya. Dia pakai panel surya. Makanya kadang cepet karatan gitu deh apanya gitu. Kabelnya ya, kabel cepet karatan kayak gitu. Apalagi kena angin laut ya. Jadi emang minim penerangan sih kalau di pantai mah ya. Betul. Tapi sangat mengasihkan sih. Betul. Momennya ya. Iya, Foto-foto momennya. kan masih Iya, foto-foto. yang dihapus ya. Itu salah satu dokumentasi ya. Kita tuh harus dokumentasi diri kita sendiri setiap momen. Betul. Aku dikocok apa sih? Ada nggak? Semoga habis sih. Tapi masih ada ternyata.
Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan menyebut Kita baca nama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak harus temu apa-apa. Dengar restu berdoa di sepertiga malam ya. Iset. Kayaknya air putih sih itu. Ya, bismillah. Apaan tuh? Oke. Saat SMP atau SMA, bagaimana caramu untuk self reward dari penatnya dunia belajar? Duh, kalau aku sih healing sih sebenarnya karena aku tuh tipe ke orang yang suka jalan-jalan malam, suka naik motor sendirian, terus sama yang namanya saya suka banget kulineran. Jadi kalau saya lagi penat belajar nih, aduh pusing banget nih belajar, besok ulangan. Langsung tuh malam itu langsung saya tuh keliling-keliling mau sendiri mau sama siapapun ya, terserah intinya. Saya keliling-keliling naik motor, terus ada yang enak beli kayak gitu sih Kuliner sebenarnya. khas Bogor yang enak apa? Ada sih namanya tuh di bawah di daerah Ciapus ya, namanya ada kebab yang gede banget 20.000 segini. Segini banget loh. Segini ya? 20.000 gede banget segini. Jadi kalau kamu main ke Bogor bisa kontak aku nanti kita ke sana. Iya, boleh nemenin Kak Dimas jalan-jalan malam. Saya kan sendirian mulu Nanti nih. hubungin lagi sih aja. Tapi pasti ditraktir kan? Boleh. Sama Kanai ya hubungin. Oke, udah habis nih. Oh, udah habis nih kayaknya. Udah habis nih pertanyaannya. Kayaknya masih ada deh buat Kak Dimas deh. Nggak ada deh kayaknya. Oke, udah nggak ada. Udah, ini ya segmen kedua kita tanya-tanya. Tadi ada yang jatuh ke selokan. Selokan, aku yang jatuh ke tempat sampah ya waktu itu Iya. sampai bocor di sininya. Ada juga semangat ya tadi. Semangat banget. Ada juga yang traveling. Traveling ke pantai ya. Ada yang jatuh juga dari tangga. Nggak pakai anduk ya, tapi masih kecil Masih apa-apa. kecil. Nggak apa. Kayak gitu. Nah, itu dia bincang-bincang kita sama narasumber Putra Putri PKP 2022. Di Tepuk tangan segmen dulu dong. 2 ya? Iya, Tuh, tepuk tangan dong. Oke, Kak Dimas. Kita abis ini ada segmen 3 nggak? Boleh. Boleh nggak sih? Abis ini kan kita bakal closingan nih. Boleh nih kita lanjut ke segmen 3 ya. Pengers, kita sudah berada di sesi terakhir ya di Times ini. Di segmen ketiga tadi kan kita segmen pertama udah ada pertanyaan-pertanyaan terkait putra-putri PKKP 2022 dan segmen kedua pertanyaan tentang masa lalu mereka nih. Iya, Dan ada masa yang lalu kita jatuh juga ya. sebenarnya. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh, terus ada yang Ada yang kebentur dari tangga. juga. Iya. Ada yang traveling. Iya, terus ceritanya sih ada yang sedih-sedih, ada yang Tawa-tawa. ngakak juga sih sebenarnya. Agak malu tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya, karena kan ya. itu Masa masa lalu. lalu ini kan. Iya, masa lalu. Masa lalu cuma masa lalu. Masa lalu. Ya udah. Jangan nyanyi. Ya. Oke, semangat ya untuk kalian bertiga sebagai apa ya, bukan role model ya, jadi kayak lebih terpacu ya mereka dengan kalian. Dan kalau misalkan ketemu sama mereka nih jangan, ih mereka putra putri ini pasti harusnya baik banget, enggak kayak gitu ya, karena kita juga punya kekurangannya masing-masing. Dan untuk yang berprestasi, Naufal dan Hilmi tetap tingkatkan lagi prestasinya, dan untuk di PNJ tetap harus mengharumkan nama PNJ ya. Jadi kalau ada perlombaan apapun tentang agama, kamu kan tentang puisi juga harus ikut, wajib ikut kayak gitu. Jadi biar PNJ bisa dikenal di Indonesia terutama dalam bidang internasional sesuai dengan visi PNJ. Terus untuk Ihsan juga terus menginspirasi terutama di mahasiswa-mahasiswi PNJ agar lebih terpacu bahwasanya gue harus menjadi mahasiswa terinspirasi kayak gitu. Apalagi tadi udah kurban ya, keren banget di banget umur loh. berapa? 19 ya? Di umur 18. 18 udah 19. berkurban untuk ayahnya Iya. ya. Keren banget dan bayar UKT sendiri loh. Keren banget, apalagi udah punya tabungan untuk UKT 2 Sebenarnya semester ya. Iya, Ih, betul. keren banget banget loh, sih keren. itu mah. Udah mantep banget ya ini Udah ya. mantep banget buat kalian bertiga. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, aku mau ngucapin terima kasih kepada kalian bertiga ya, karena udah dateng jam siangnya harus tidur siang nih. Apalagi rumah kalian tuh jauh-jauh banget ya. Coba dari Hilmi di mana? Cibinong Pride. Ih, kita tetanggaan loh sebenarnya. Aduh, aku di Bogor sebenarnya. Kalau Ihsan? Ihsan? Kalau aku di pasar Ahad, pasar Minggu. Ahad ya. Kalau kamu? Tebak. Cluenya sebuah planet di Indonesia. Oh, Citayam. langsung enggak. Kalian tuh langsung ketebak. 1, 2, 3. Bekasi. Bekasi betul banget. Beda planet ya sebenarnya. Iya betul banget. Citayam juga beda sih kayaknya. Iya. Citayam Fashion Week ya? Iya.
punya tagline sendiri. Iya, kayak gitu ya. Oke, terima kasih juga kepada penonton yang setia sampai detik terakhir ini betul. ya. Udah nonton Do Times kita. Seru banget gak sih tadi? Seru banget sih, aku juga sampai terharu. lagi yuk. Nanti ya di Do Times berikutnya. Oke, jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe Politeknik Negeri Jakarta YouTube-nya ya. dan jangan lupa memfollow Instagram Politeknik Negeri Jakarta dan duta yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa nih. Jangan lupa follow IG kita juga. Boleh nanti di sini ya. Iya. Oke, Pengers, itu dia bincang-bincang kita. Oke, see you di Do Times berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Tepuk tangan dong.